Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Mukhtar, NIM 105, saya dari FK UIN, Angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas UAS Bahasa Indonesia. Di sini saya akan presentasi mengenai diksi. Mohon disimak. Baik, pertama sebelum kita mulai dari pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dalam suatu maksud, baik itu secara lisan maupun tulisan. Diksi ini digunakan agar si pembaca atau pendengar ini paham dengan maksud dari si penulis atau pembicara. Diksi itu sangat penting menurut saya. Kenapa diksi itu penting? Diksi itu penting dikarenakan memiliki fungsi sebagai berikut. Ada 4 fungsi utama yang saya cakup di sini, yaitu adalah membuat pendengar atau pembaca itu tidak salah paham terhadap apa yang disampaikannya, mencapai target komunikasi yang efektif, lalu membuat gaya ekspresi gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, diksi merupakan suatu cara dari mengimplementasikan sesuatu dalam sebuah keadaan atau situasi. Agar kita dapat mencapai pilihan kata yang tepat, kita harus memahami hubungan makna atau relasi makna pada suatu keadaan. Relasi makna itu ada banyak sekali. Tapi sini yang saya cakup ada merupakan relasi makna yang sering kita dengar atau sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Itu ada sinonim antonim, polisemi homonim, hiponim hipernim, homofon homograf, konotatif denotatif, dan makna umum dan makna khusus. Sinonim dan antonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki makna yang hampir sama dengan makna kata yang lain. Contohnya, jika panjang, berarti sinonimnya itu adalah tinggi. Jelek itu sama dengan buruk, cerdas sama dengan pintar. Sedangkan antonim merupakan kata yang memiliki makna yang berbeda dengan makna kata yang lain. Sebagai contohnya, jika panjang, itu berarti antonim itu pendek. Jelek itu lawannya tampan, dan cerdas itu lawannya bodoh. Lalu ada homonim dan polisemi. Homonim merupakan kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, tapi maknanya berbeda. Contoh dari kata homonim yang sering kita dengar itu adalah kata kali. Kata kali dapat berarti perkalian, jika itu topik pembicaraan itu berhubungan dengan angka atau matematika. Namun kata kali juga dapat berarti suatu tempat atau sungai, jika kata kali ini menunjukkan jika kata kali ini dalam satu kalimat itu lebih menunjukkan kepada suatu tempat. Lalu ada polisemi yang merupakan kata yang memiliki makna lebih dari satu. Sebagai salah contohnya itu ada leher. Kata leher itu dapat berarti anggota tubuh manusia, itu leher manusia, atau leher ini dapat berarti bagian dari benda mati, seperti leher meja, leher paku, dan lain sebagainya. Lalu ada hiponim dan hipernim. Hiponim merupakan kata yang tercakup oleh kata lain. Contoh dari kata hiponim adalah kata anggora, yang merupakan hiponim dari kata kucing, sedangkan hipernim yang merupakan hiponim dari kata buah. Lalu ada hipernim yang merupakan kata yang telah mencakup makna kata yang lain. Contohnya itu hewan dan buah. Lalu ada homofon homograf. Homofon merupakan kata yang memiliki bunyi sama, tapi ejaan dan maknanya itu berbeda. Contohnya itu adalah kata bank dan kata bank. Kata bank yang pertama ini lebih menunjukkan sapaan kepada orang lain, dan kata bank yang kedua ini lebih menunjukkan pada suatu tempat di mana kita menyimpan uang. Lalu ada kata homofon yang merupakan kata yang memiliki ejaan yang sama, tapi bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya kata apel dan apel. Lalu ada konotatif dan denotatif. Konotatif merupakan kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Contoh dari kata konotatif itu ada pada kalimat di bawah ini, yaitu ada dia ada mawar di kampung ini. Kata mawar di sini bukan berarti bunga. Kata mawar di sini lebih ke ungkapan kepada dia, dapat berarti wanita, yaitu wanita yang cantik atau wanita yang cantik di kampung ini. Sedangkan lawan dari kata konotatif itu adalah denotatif yang merupakan kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Yaitu pada kata di kalimat ini itu ada dia memegang bunga mawar. Mawar di sini itu adalah makna yang sebenarnya, yaitu dia ada bunga. Berbeda dengan kata konotatif yang ungkapan. Lalu yang terakhir itu ada makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah kata yang memiliki cakupan yang lebih luas. Contohnya itu adalah bunga dan buah. Sedangkan makna khusus adalah kata yang cakupannya itu lebih sempit atau lebih khusus. Contoh adalah jika makna umum adalah bunga, maka makna khususnya adalah jenis-jenis bunga seperti melati, anggrek, mawar, dan lain sebagainya. Jika buah adalah makna umum, berarti makna khususnya adalah jenis-jenis buah, yaitu ada apel, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.